Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 1 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah sahabat yang paling sejati bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami pun menjadi sahabat sejati Yesus dan rela berkorban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pagi kita hari Minggu tanggal 1 September 2024 dengan judul Sahabat yang Paling Sejati. Ayat tema diambil dari kitab Lukas pasal 18 ayat 13. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dengan kesadaran yang terbangun, banyak jiwa yang gelisah, yang menderita penyakit tubuh sebagai akibat dari pelanggaran yang terus-menerus. Berseru, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadikanlah aku anak-Mu. Saat itulah pelayan yang kuat dalam iman harus siap untuk memberitahu penderita bahwa ada harapan bagi yang bertobat, bahwa di dalam Yesus setiap orang yang merindukan pertolongan dan penerimaan dapat menemukan pembebasan dan kedamaian. Dia yang dengan kelembutan dan kasih membawa Injil kepada jiwa yang menderita, yang sangat membutuhkan pesan harapannya, adalah corong bagi dia yang menyerahkan dirinya bagi manusia. Saat dia mengucapkan kata-kata yang bermanfaat dan tepat, dan saat dia memanjakan doa bagi orang yang terbaring di ranjang penderitaan, Yesus mengajukan permohonan. Allah berbicara melalui bibir manusia. Hati pun dijangkau. Kemanusiaan dibawa ke dalam hubungan dengan keilahian. Para pelayan harus memahami melalui pengalaman bahwa kuasa kasih karunia Kristus yang menenangkan mendatangkan kesehatan, kedamaian, dan kepenuhan sukacita. Ia harus mengenal Kristus sebagai pribadi yang telah mengundang mereka yang lelah dan berbeban berat untuk datang kepadanya dan menemukan ketenangan. Hendaknya ia tidak pernah lupa bahwa kehadiran Juru Selamat yang penuh kasih senantiasa melingkupi setiap agen manusia yang diurapi oleh Allah untuk memberikan berkat rohani. Mengingat hal ini akan memberi vitalitas pada imannya dan kesungguhan pada permohonannya. Kemudian kepada mereka yang berseru kepadanya untuk meminta pertolongan, ia dapat memberikan kuasa kebenaran Allah yang memberi kesehatan. Ia dapat berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan penyembuhan yang dilakukan oleh Kristus, dan mengarahkan pikiran orang sakit kepadanya sebagai tabib agung, yang adalah terang dan hidup, serta penghiburan dan kedamaian. Ia dapat memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu putus asa, bahwa Juru Selamat mengasihi mereka, dan bahwa jika mereka menyerahkan diri kepadanya, mereka akan memperoleh kasih-Nya, kasih karunia-Nya, dan kuasa pemeliharaannya. Biarlah ia mendorong mereka untuk bersandar pada janji-janji Allah, dengan mengetahui bahwa Dia yang telah memberikan janji-janji ini adalah sahabat kita yang terbaik dan sahabat yang paling sejati. Sebagaimana ia berusaha mengarahkan pikiran ke surga, ia akan menemukan bahwa pemikiran tentang simpati yang lembut dari Dia
yang tahu bagaimana cara mengoleskan balsam yang menyembuhkan, akan memberikan orang sakit rasa tenang dan tentram. Dikutip dari buku Gospel Workers halaman 213 dan halaman 214. Demikian renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Karenanya, makna sahabat erat hubungannya dengan kasih. Yesus berkata kepada para muridnya dalam Yohanes 15 ayat 13 yang berbunyi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Christian Educator tanggal 1 Oktober tahun 1868 paragraf 5. Manusia tidak pernah tahu kekuatan kasih itu sampai Kristus datang ke dunia ini dan memberikan nyawanya bagi orang berdosa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita tidak hanya harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, kita harus saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Inilah pentingnya Yesus datang untuk berikan teladan bahwa kasih itu lebih besar dari hidup, agar kita dapat memahami dan menghidupkannya. Tidak harus sampai menyerahkan nyawa, tetapi kita mengasihi seperti Kristus mengasihi. Apakah maksudnya mengasihi seperti Kristus mengasihi kita? Masih dalam artikel yang sama, Nya White melanjutkan. Kasih yang Kristus telah nyatakan kepada kita harus kita kembang tumbuhkan untuk orang lain. Kebenaran tidak akan lama tinggal di hati kecuali jika bekerja dengan kasih untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang siap binasa. Mengasihi sama seperti Yesus mengasihi adalah kasih untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang siap binasa. Hanya dengan kasih menjangkau jiwa-jiwa yang hendak binasalah, maka kebenaran yang sudah kita terima akan tetap tinggal di dalam hati kita. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies to Southern Africa, halaman 59 paragraf 4. Dia begitu mengasihi Anda sehingga dia mati agar Anda dapat hidup selamanya. Percayalah kepadanya. Anggaplah dia sebagai sahabat Anda yang terbaik dan paling setia. Datanglah kepadanya sambil berkata, Tuhan, aku menyerahkan diriku kepadamu sebagaimana aku ada. Aku telah menyia-nyiakan banyak tahun kehidupan yang telah engkau tebus dengan pengorbanan hidupmu sendiri. Maukah engkau mengampuni aku? Datanglah kepada Yesus, sahabat kita yang sejati, yang rela serahkan nyawanya untuk kita, agar kita selamat, dan sekarang bagian kita adalah untuk jangkau jiwa-jiwa, agar mereka pun menerima pengampunan yang sama, dan datang kepada Yesus. Karenanya, Roh Nubuat bertanya kepada kita semua dalam suratnya nomor 6 tahun 1871 paragraf 9. Sekarang, akankah Anda menunjukkan kesetiaan Anda kepada sahabat terbaik dan paling sejati Anda ini dengan menyerahkan kasih sayang terbaik dan tersuci Anda kepadanya? Akankah Anda meletakkan seluruh diri Anda di kakinya, pengaruh Anda, bakat Anda, seluruh keberadaan Anda, untuk bekerja demi kemuliaannya? Yesus menyatakan kasih-Nya sebagai sahabat kita yang sejati dengan meninggalkan sorga dan turun ke dunia ini, bahkan mati di kayu salib demi kita sahabat-sahabatnya. Adakah kita mau bekerja bagi Yesus demi kemuliaannya? Adakah kita sahabat sejatinya Yesus? Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita dapat menjadi sahabat Yesus dan menyatakan kasih yang Yesus nyatakan kepada kita? Present Truth tanggal 29 Desember tahun 1892 paragraf 2 menjelaskan.
Dalam kitab suci ini, Kristus dengan jelas mengajarkan bahwa kita harus bekerja sama dengan Allah dalam pekerjaan keselamatan kita. Kita memiliki sesuatu untuk dilakukan, namun tanpa Kristus, semua perbuatan kita tidak ada artinya. Berbuah dengan jelas dinyatakan adalah hasil dari tinggal di dalam Kristus. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita adalah dengan tinggal di dalam Kristus. Kita dapat menjangkau jiwa-jiwa yang hendak binasa hanya dengan tinggal di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Kristus, perbuatan kita tidak ada artinya. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Dan dalam ayat 15-17, Yesus nyatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Inilah perintah dari sahabat kita yang paling sejati. Karenanya, tinggallah di dalam Yesus, maka perintahnya menjadi hidup kita, dan kita pun menjangkau jiwa-jiwa agar menjadi sahabat Yesus, dan pada waktu Yesus datang kedua kali nanti, kita semua dan banyak lagi yang lain boleh menerima keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pada pagi hari ini, bahwa Kristuslah sahabat kami yang paling sejati, sebab Dia rela turun dari sorga ke dunia ini menjadi manusia, bahkan rela mati demi kami, agar kami sahabat-sahabatnya boleh menerima kehidupan yang kekal. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan tinggal dalam Kristus dan Kristus di dalam kami dapat mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kami, dan kami pun rela berkorban demi keselamatan jiwa-jiwa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.